Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila ma'rifatil kitab syahid. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa farduhu, adapun kefarduannya fardanya puasa, aisyumi artinya puasa, niyatun bil qalbi, yang pertama adalah niat dengan hati. Wala ishtaratu, dan tidak disyaratkan at-talaffudu, apa melafadzkan biha dengan niat, bal melainkan yundabu, hanya disunnahkan apa talaffuz. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi anha atas nama niat at-tasahhuru, apa semata-mata sahur, in qasada, walaupun bermaksud bertujuan siapa shaim bihi dengan sahur itu, atau qawi ala shaumi, untuk menguatkan diri menghadapi puasa. Artinya harus niat. Dan melafadzkan niat itu hanya sunnah. Bagaimana kalau hanya sahur? Sahur tujuannya untuk at-taqwi lis-shaumi, untuk biar puasanya kuat tujuannya. Tapi tidak niat, hanya diwakilkan ke sahur, tidak sah. Walal imtina'u min tanawuli mufattirin, dan juga tidak cukup al-imtina', apa menahan diri, min tanawuli mufattirin, untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Khaufal fajri, khawatir fajar. Tujuannya karena khawatir fajar. Jadi hanya semata-mata tidak makan, hanya semata-mata tidak minum sebagai ganti niat misalnya, itu juga tidak sah, tidak mencukupi sebagai ganti niatnya. Jadi semata-mata sahur, semata-mata menahan diri dari makan, itu tak bisa menggantikan posisi niat. Malam yakhtur, selama tidak terlintas bibalihi, di dalam pikirannya orang, as-shaumu, apa berpuasa, disifati dengan beberapa kriteria, allati, kriteria, yajibu, yang wajib, at-ta'arrudu, apa menyebutkan daha kepada allati fin niyati, di dalam niat. Selama tasahurnya, selama sahurnya tadi atau imtinanya itu tidak berbarengan dengan lintasan pikiran tentang puasa. Tapi kalau misalnya sahur atau tidak makan malam harinya, terlintas di dalam pikirannya untuk puasa besok di bulan Ramadan, meskipun tidak diniati, yang penting yakhturu bibalihi, terlintas di dalam pikirannya mau puasa besok, itu sudah cukup. Meskipun di dalam hatinya tidak niat nawaitu shauma ghadin an nadhifah di syahri ramadhani hadhi sanatin, itu sudah cukup. Yang penting yakhtur bibalihi as-shaum, di dalam hatinya terlintas untuk berpuasa. Wajib niat itu likulli yaumin, setiap hari. Wajib niat likulli yaumin, setiap hari. Oleh karena itu falau nawa, apabila berniat siapa orang, awwala lailati Ramadan, di malam hari lailati Ramadana, di malam pertama bulan Ramadan, berniat shauma jami'ihi, untuk puasa seluruh bulan. Misalnya nawaitus shaumah fi syahri ramadana kullihi,
lillahi ta'ala. Itu dah. Gimana kalau begitu? Kalau niat satu kali tapi niatnya untuk seluruh bulan, 1 bulan. Nawaitu shaumah an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Maka lam yakfi, tidak cukup itu, tidak boleh kalau niat seperti itu. Li ghairil, tidak cukup apa niat li ghairil yaumil awwali, kecuali untuk hari pertama saja. Meskipun niat 1 bulan itu hanya cukup untuk hari itu saja. Artinya keesokan harinya harus niat lagi. Apakah niat itu dianggap sah untuk hari itu? Kan niatnya tidak shauma ghadin. Niatnya nawaitus shauma an ada'i fardhi syahri Ramadan ya hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu untuk 1 bulan penuh. Yang pertama, niat ini jelas tidak cukup untuk dilakukan 1 bulan karena harus niat tiap hari. Yang kedua, katanya niat ini hanya sah untuk hari itu. Maka pertanyaannya, apakah iya niat itu sah? Kan tidak ada shauma ghadinnya. Maka katanya Imam Syafi'i tetap sah itu. Qala, berkata Syekhuna Syekhah guru kita Ibnu Hajar, lakin akan tetapi yang bagi seyogyanya, sepantasnya, dzalika apa hal tersebut. Artinya boleh-boleh saja niat demikian itu menurut Syekhuna. Tujuannya apa? Liyahsul, agar tercapai lahu bagi orang shaumul yaumi, apa puasa 1 hari, alladzi hari nasya yang lupa siapa orang an-niyat untuk berniat fihi di dalam hari itu. Tapi ini inda Malikin, menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik ya sepantasnya orang itu, selayaknya orang itu berniat 1 bulan penuh. Kenapa? Agar hari-hari di mana dia lupa niat akan tergantikan niat dengan niat yang pertama itu. Tapi ini menurut Imam Malik ya, bukan menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i tetap harus kulla yaumin. Kama tusannu, sebagaimana disunnahkan apa niat lahu bagi shaim awalal yaumi, di awal hari maksudnya pagi-pagi. Alladzi nasiyaha, yang alladzi awal hari, nasiyah yang lupa siapa orang kepada niat fihi di dalam awal hari itu. Tujuannya apa? Liyahsul, agar tercapai lahu bagi shaim shaumuhu, apa puasanya shaim, inda Abi Hanifah, menurut Abi Hanifah. Jadi menurut Abi Hanifah, ketika masuk pagi hari dia disunnahkan niat sebelum zawal, disunnahkan niat lagi. Agar apa? Agar niat yang lupa dibaca malam harinya tergantikan dengan niat itu. Karena menurut Abi Hanifah, niat di siang hari sebelum tergelincirnya matahari itu boleh. Nah, sunnah menurut Abu Hanifah ya, niat di pagi hari. Tujuannya apa? Khawatir di malam harinya tidak niat, maka di pagi harinya disunnahkan niat lagi. Tujuannya agar seandainya malam harinya lupa niat, maka niat yang pagi hari itu bisa menggantikannya. Tapi itu menurut Abu Hanifah ya, bukan menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i jelas ya, tetap tidak boleh ya. Fawadihun, dan jelas anna mahallahu, bahwa sungguhnya tempatnya pendapat ini, in qallada, apabila bertaklid. Artinya boleh demikian itu apabila bertaklid kepada Imam Malik, apabila bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Wala, kalau tidak bertaklid, maka karena ada siapa orang mutalabbisan, ialah melakukan biibadatin fasidatin, dengan ibadah yang rusak fi i'tiqadihi, di dalam keyakinannya orang. Kalau hanya berniat tapi batal-batal puasanya, ikut Imam Syafi'i, cara niatnya ikut Imam Malik, ya tidak sah. Itu sama saja melakukan ibadah fasidah, talfik. Niat pagi hari karena ikut Imam Abu Hanifah, malam harinya lupa niat, kemudian niat pagi hari, cuma batal puasanya ikut Imam Syafi'i, ada sah puasanya. Jadi semuanya sekali bertaklid ke Abu Hanifah ya ikut Imam Abu Hanifah semua begitu.
Wasyuritu dan disyaratkan li fardihi bagi fardhnya puasa, artinya bagi puasa fardh. Walau nadhran, walaupun puasa nadar, wa kafaratan dan puasa kafarah, au saum au kafaratan atau puasa kafarah, au saum istisqain atau puasa salat istisqa, amara yang merintahkan bihi untuk puasa al-imamu siapa imam. Apa yang disyaratkan untuk puasa fardhu itu tabyitun apa menginapkan niat, ai iqa'un niyati artinya melakukan niat lailan di malam hari. Malam itu ai artinya fima di dalam waktu baina ghurubi syamsi yang ada di antara ghurubi syamsi terbenamnya matahari wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar. Wala fi saumil mumayyizi, walaupun di dalam puasanya orang mumayyiz, anak yang baru tamyiz, bukan orang dewasa tapi anak yang baru tamyiz. Tamyiz ini tidak harus baligh ya. Ada anak kecil sudah tamyiz tapi belum baligh. Tamyiz ini yang penting dia itu mampu untuk yastati wa yastanjiyah binafsihi aw ayyakul binafsihi ayyashruba binafsihi, itu sudah mumayyiz meskipun belum baligh. Qala berkata Syekhuna siapa guru kita Ibnu Hajar, walau syakka seandainya ragu siapa shaim, hal waqa'at apakah terjadi niatuhu apa niatnya shaim itu qabla al-fajri sebelum fajar, au ba'dahu ataukah setelah fajar. Kalau ragu-ragu begitu lam tasihha maka tidak sah apa niat. Kalau niatnya tidak sah maka puasanya tidak sah. Ragu-ragu apakah niatnya itu dilakukan sebelum fajar atau setelah fajar, yang tak sah itu. Kenapa kok diputuskan tidak sah? Li'annal asla, karena sungguhnya yang asal. Ini dalil istishab, ini al-aslu ya. Adam wuku'nya lailan, ialah tidak terjadinya niat lailan di malam hari. Loh kenapa kok dikembalikan kepada asal seperti ini? Diputuskan bahwa tidak ada niat di malam hari. Alasannya idil aslu, karena sungguhnya yang asal fi kulli hadisin, di dalam setiap sesuatu yang baru, takdiruhu adapun perkiranya asal, biaqrabiz zamanin adalah dengan waktu yang terdekat. Faedahnya itu al aslu fil asya, gimana itu kaidahnya itu, al asyu iqa'ul hadis ila aqrabi awqatihi. Anggap saja iqa'nya. Al aslu iqa'ul hadis ila aqrabi awqatihi. Karena di sini pakai uku istilahnya. Jadi yang asal itu adalah menjatuhkan suatu yang baru kepada waktu terdekat. Semisal kalian bangun tidur, mendapat 2 jam, bangun tidur ngecek sarungnya kok ada bekas sperma. Kemudian ragu-ragu sperma ini bekas tidur yang kemarin atau yang tadi, maka diputuskan ila aqrabi awqatihi, yang tadi. Sama dengan ragu-ragu niat, saya ini niat tadi setelah subuh atau sebelum subuh misalnya, maka diputuskan niatnya itu terjadi setelah subuh, karena setelah subuh itu waktu yang paling dekat dengan keraguan-raguannya. Jadi mengkaitkan yang baru terjadi kepada waktu yang terdekat. Bikhilafi ma, berbeda dengan sesuatu, launawa apabila berniat siapa orang, summa syakkah kemudian ragu siapa orang. Ragunya gimana? Hal tala'al fajr aula, apakah telah terbit apa fajar aula atau tidak. Berbeda kalau ini. Kalau ragu-ragunya seperti ini, niatnya tetap sah. Sudah niat kemudian ragu-ragu, ini sudah fajar apa belum ya? Maka diputuskan belum fajar. Kenapa? La'annal asla, karena sungai yang asal adamu tulu'ihi adalah tidak terbitnya fajar. Lil aslil madhkuri, karena asal al-madhkuri yang sudah disebutkan itu juga intaha. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan kepada niat nahu aklin wa jima'in, apa semacamnya makan dan berjima, ba'daha setelah niat, wa qabla al-fajr dan sebelum fajar. Kalau setelah niat makan, setelah niat berjima dan sebelum fajar, itu tidak membatalkan niat dan puasanya tetap sah.
keesokan harinya. Naam, memang begitu. Akan tetapi lau qata'ah, apabila memutus siapa orang kepada niat qablahu, sebelum fajar, ihtaja, maka butuh siapa orang litajdidiha, untuk memperbaharui niat qat'an secara pasti, diperbaharui lagi. Wa ta'yinun, dan menentukan, liman wiyin, kepada suatu yang diniati, fil fardi, di dalam fardonya, ka Ramadana, seperti penyebutan bulan Ramadan, au nadarin, atau penyebutan nadar, au kafaratin, atau penyebutan kafarah. Biayan wiya, dengan gambaran berniat siapa orang kullalailatin, di setiap malam, berniat annahu, kepada sungguhnya orang shaimun, menjalankan puasa, dan besok puasanya itu an Ramadan, atas nama Ramadan, awil nadri, atau nadar, awil kafarati, atau kafarah. Wilam yu'ayyin, meskipun tak menentukan siapa orang sababaha, kepada sebabnya kafarah. Saya mau puasa kafarah karena dihar. Karena diharnya ini tidak wajib. Yang wajib itu menyebutkan kata kafarah. Saya puasa kafarah karena melanggar aturan haji misalnya, karena untuk bayar dam atau dia bayar sanksi diat misalnya, itu tidak usah. Yang penting sudah menyebutkan kata kafarah. Nazar misalnya, nazarnya untuk apa? Tidak usah. Saya mau puasa nazar karena saya lulus ujian, tidak usah. Yang penting sudah niat puasa nazar. Dengan demikian, falau nawa, apabila berniat siapa orang as-shauma, akan puasaan fardihi, dari puasa fardo, au fardi waktihi, atau waktu fardo, lam yakfi, maka tidak cukup niat, karena tidak takyin mau puasa apa itu, puasa Ramadan atau puasa kafarah. Cuma nawaitu shauma fardan lillahi ta'ala. Nah, ini tidak sah ini. Cuma menyebutkan fardu tapi tak menyebutkan identitasnya puasa apa, lam yakfi, tidak cukup. Naam, memang begitu. Akan tetapi man, adapun orang, alaihi, yang ialah atas orang, qada Ramadan ini, adapun kewajiban mengqada 2 Ramadan, aw nadarin, atau kewajiban mengqada nadar, aw kafaratin, atau kewajiban mengqada kafarah, min jihatin mukhtalifatin, dari beberapa aspek yang berbeda, lam yushtarat, maka tidak disyaratkan at-ta'yin, ta'yin, littihadil jinsi, karena samanya jenis. Semisal kalian mau qada Ramadan tahun yang kemarin dengan tahun yang sebelumnya lagi, puasa 2 hari untuk qada Ramadan yang berbeda, apakah wajib ditentukan? Hari ini saya mau qada Ramadan tahun yang sekarang, besok saya mau qada Ramadan untuk tahun yang kemarin. Itu tidak wajib, tidak usah. Yang penting sudah sebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati qada'an lillahi ta'ala, atau langsung nawaitu shauma ghadin nawaitu shauma ghadin an qada'i syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, cukup. Gimana kalau tak menyebutkan hadhihi sanati, nawaitu shauma ghadin an qada'i syahri ramadhan lillahi ta'ala, cukup. Meskipun tak menyebutkan bulan, tahun yang kapan ya, tahun yang sekarang atau tahun yang sebelumnya, itu tidak wajib menyebutkan waktunya. Atau punya hutang kafarah, punya kafarah dihar misalnya, punya kafarah haji misalnya, karena melanggar kewajiban haji misalnya, tidak usah ditentukan. Saya sekarang mau puasa kafarah untuk dihar, besok kafarah untuk haji, tidak usah itu. Lam yushtarat ta'yin littihadil jinsi, wahtaraza, dan mengecualikan siapa musannif, bishtirati tabyiti fil fardi, dengan syarat menginapkan niat di dalam fardo, mengecualikan anin nafli, dari puasa sunnah. Kalau puasa sunnah gimana? Fatasihu, maka sah fihi, di dalam sunnah, walau muaqqatan, walaupun puasa sunnah yang berwaktu. Apa yang sa'an niat itu apa? Niat qabla zawali, sebelum zawal. Untuk puasa niat
meskipunnya di pagi hari, yang penting sebelum zawal itu sudah sah. Bahkan menurut Imam Syafi'i kaul jadidnya itu niat sebelum terbenamnya matahari tidak apa-apa kalau puasa sunnah. Niat setelah asar, niat setelah duhur, pokoknya sebelum terbenamnya matahari tidak apa-apa, itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa fardhu tidak boleh. Lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih. Hadis sahihnya ini, jadi suatu ketika Rasulullah itu pulang ke rumahnya. Di dalam rumah itu ada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, Hallaki min ta'amin, apakah ada makanan ya Aisyah? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah, sekarang sedang tidak ada makanan. Oh, kalau begitu fa inni idzan asum, kalau begitu saya mau puasa. Rasulullah itu niat puasa di siang hari, tidak niat puasa di malam harinya. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, berarti kalau puasa sunnah boleh niat siang harinya, tidak usah niat di malam harinya. Wa bitta'yini, dan dengan kata-kata ta'yin fihi di dalam fardhah an-naflu nafil aidan juga. Oleh karena itu faisihu makasah, walau muaqqatan, walaupun sunnah yang berwaktu, sabiniyatin mutlaqatin, dengan niat yang bebas, kama sebagaimana keterangan i'tamada yang berpijakhu kepada ma ghairuhu, siapa lainnya, Syekhuna ya. Kama sebagaimana i'tamadahu berpijakhu kepada ma ghairu wahidin, siapa selain satu orang ulama, artinya banyak, tidak hanya satu orang yang berpijak kepada pendapat ini. Naam, artinya puasa sunnah itu tidak usah ditentukan, tidak usah ditakyin ya, tidak usah ditakyin puasa sunnah itu. Yang penting nawaitu sabaqati lillahi ta'ala cukup, tidak usah ditakyin. Naam, memang begitu, akan tetapi membahas siapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Al-Majmu' membahas ishtirat at-ta'yin, akan disyaratkannya ta'yin fil rawatibi, di dalam puasa rawatib, sunnah rawatib, ka Arafata, seperti Arafah. Menurut Imam Nawawi, kalau sunnah-sunnah rawatib seperti Arafah itu ya wajib harus ditakyin, nawaitu shauma ghadin an ada'i Arafata lillahi ta'ala gitu, sunnatan lillahi ta'ala gitu. Wama maha, dan puasa maha yang setingkat dengan Arafah. Seperti apa puasa yang setingkat dengan Arafah? Seperti Asyura, seperti Ayyamul Bid, seperti Ayyamus Sud. Itu adalah puasa-puasa yang setingkat dengan Arafah. Karena harus takyin, maka fala yuhsalu, maka tak bisa diperoleh wairuha, apa lainnya rawatib, maha bersama rawatib. Sehingga kalau Arafah ini digabung dengan puasa lain, maka tidak diperoleh kesunahannya. Wa innawa, meskipun berniat siapa shaim, berniat Arafah sekaligus puasa yang lain misalnya, itu tidak diperoleh. Seperti misalnya niat puasa Arafah digabung dengan niat qadha, ya tidak bisa. Niat satu saja, maka puasa Arafahnya dapat kesunahan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i Arafata wa qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Niat dua begitu, tidak sah. Fala yuhsalu ghairuha maha, maka tidak diperoleh apa lainnya rawatib bersama rawatib. Wa innawa, meskipun berniat. Bal, bahkan muqtadal qiyas, adapun kehendak dari aturannya, kama qala, sebagaimana berpendapat Al-Asnawi, siapa yang Asnawi, anna niyataha, sesungguhnya sesungguhnya berniat untuk keduanya, mubtilatun, ialah membatalkan niat. Seperti kama lau nawa, sebagaimana berniat siapa orang ad-duhra kepada duhur, wa sunnatahu, dan sunnah duhur. Niat duhur sekaligus sunnah ba'diyah misalnya. Niat duhur sekaligus sunnah qabliyah, dasar salat duhurnya. Aw sunnat ad-duhri wa sunnat al-asri, niat sunnat duhur sekaligus sunnat asar, dasar juga digabung begitu. Sama niat Arafah sekaligus niat qadha, dasar.
Fa aqallun niyati, maka adapun paling sedikitnya niat al-mujzi'ati yang mencukupi terhadap niat adalah nawaitu shauma ramadhana, cukup. Meskipun tak menyebutkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan ya hadhihi sanati. Tak usah. Cukup berniat nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ramadhana, fardhu lillahi ta'ala. Cukup. Atau nawaitu shauma ramadhana, cukup. Tak usah fardhu lillahi ta'ala. Cuma 3, nawaitu shauma ramadhana. Ini sudah cukup niat. Pakai bahasa Indonesia saja boleh. Walau bidunil fardi, walaupun tanpa menyebutkan fardu alal mu'tamadi, menurut yang mu'tamad langsung nawaitu shauma ramadhana, tak usah fardu lillahi ta'ala. Kama sebagaimana keterangan sahih yang membenarkan siapa Imam Nawawi kepada ma fil majmu' dalam kitab al-majmu', tab'an karena ikutil aksarina kepada mayoritas ulama. Kenapa kalau tanpa fardu kok tetap sah? Lianna shauma ramadhana, karena sungguhnya puasa Ramadan minal baligh yang dilakukan orang baligh, la yaqa'u, ialah tidak terjadi apa Ramadan illa fardan, kecuali sebagai puasa fardha. Puasa Ramadan itu pasti fardha, jadi gak usah disebutkan fardanya. Wa maqtada kalamir raudhati, adapun kehendak pendapat dari kitab ar-raudhah wal minhaj dan kitab al-minhaj, wujubuhu adalah kewajiban ta'arrud bil fardi, wajib menyebutkan kata fardu. Harus ada fardhan lillahi ta'ala menurut kitab Raudhah dan Minhaj. Au bila ghadin, atau tanpa menyebutkan ghadin, tidak nawaitu shauma ghadin tapi nawaitu shauma ramadhana, itu sah juga. Kama qala, sebagaimana berkata asy-syaikhani, siapa dua syekh. Kenapa? Lianna lafdzul ghadi, karena sungguhnya lafaz ghadan itu ishtahara, ialah terkenal fi kalamihim, di dalam perkataannya ulama, di dalam pendapatnya para ulama, terkenal fi tafsir ta'yin, untuk menjelaskan ta'yinnya. Wa huwa, sementara adapun ghadan fil haqiqati, pada kenyataannya, laisa jala, tidak ada apa kata ghadan itu min haddit ta'yini, ialah batasan dari ta'yin, ialah bagian dari ta'yin. Dan sebagian ulama yang mengatakan bahwa ghadan itu adalah sebagian dari ta'yin, tapi menurut ulama yang lain, pada dasarnya ghadan itu bukan hakikat ta'yin, bukan. Sehingga menyebutkan ghadan itu tak wajib. Nawaitu shauma ghadin itu tak wajib. Pokoknya yang wajib 3, nawaitu shauma ramadhanah, cukup sudah. Gak usah lillahi ta'ala, tak usah. Oleh karena itu, fala yajib, maka tidak wajib at-ta'arrudu, apa menyebutkan lahu terhadap fardu bi khususihi, dengan khususnya lahu terhadap kata ghadan bi khususihi, dengan khususnya ghadan, tak usah. Bal melainkan yakfi, cukup dukhuluhu, apa masuknya puasa, masuknya orang fi shaumi syahri, di dalam puasa bulan al-manwi, yang diniati apa bulan. Kenapa kok cukup dihusuli ta'yin hina idin? Karena telah tercapainya ta'yin ketika itu. Cukup menyebutkan nama bulannya sudah cukup. Nawaitu shauma ramadhan, sudah cukup. Gak usah ghadan, ya, gak usah ghadan. Lakin akan tetapi qadiyatu kalami syekhina, kehendak pendapat guru kita, kal muzajjad, seperti Imam Muzajjad, wujubuhu adalah wajibnya menyebutkan kata ghadan. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya niat. Niat yang paling sempurna itu gimana? Ainiyati, artinya niat. Niat yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Perhatikan bacaannya, ya, perhatikan harkatnya. Nawaitu, niatu siapa saya, shauma ghadin, untuk puasa besok, an ada'i fardi ramadhani, untuk melaksanakan fardu Ramadan. Jadi fardi ramadhani dikasrahkan, bil jarri dibaca jar. Kenapa dikasrahkan? Li idafatihi lima ba'dahu, karena diidafahkannya Ramadan lima ba'dahu, kepada kalimat ba'dahu yang setelahnya Ramadan. An adai fardi ramadhani hadhihi sanati, hadhihi sinati, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi niatnya begitu, nawaitu shauma ghadin
an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa kok ini paling sempurna? Kok dianggap paling sempurna niat ini? Disihatin niyati, karena sahnya niat hina idin ketika sempurna, ittifaqan berdasarkan kesepakatan ulama. Membahasa dan membahas al-adroyu supaya mengadroyu annahu kepada sungguhnya sa'an. Laukan apabila ada alaihi atas orang mislul ada, apa yang sama dengan puasa ada, kaqada'i Ramadan, seperti mengqada puasa Ramadan qablahu yang sebelumnya Ramadan, lazima maka wajibhu kepada orang at-ta'arrudu bil lil ada, apa menyebutkan kata ada. Kalau punya puasa yang puasanya sama dengan puasa yang akan dia lakukan, semisal dia mau melakukan puasa Ramadan tapi sebelumnya dia punya hutang Ramadan, maka wajib ditakyin adanya. Au ta'yini sunnati, atau menentukan sunnah. Wa yafturu, dan batal amidun siapa orang sengaja. La nasin, tidak orang yang lupa disomi kepada puasa. Batal orang yang puasa yang sengaja itu wa in katsura la nasin, tidak orang yang lupa lisomi akan puasanya. Tidak batal bagi orang yang lupa itu wa in katsura minhu, walaupun banyak minhu dari orang yang lupa, nahu jima'in wa aklin, apa semisal jima dan makan. Batal puasanya orang yang sengaja, alimun yang tahu, la jahilun tidak orang yang tidak tahu. Tidak tahu bi'annama bahwa sungguhnya sesuatu, ta'atta yang melakukan siapa jahilu kepada ma muftirun, ialah dapat membatalkan. Likurbi islamihi, karena dekatnya keislamannya jahil, au nas'ihi, atau hidupnya jahil, di badiyatin, di badiyah, di sebuah daerah sepi, ba'idatin yang jauh dari siapa? Jauh aman dari orang, ya'rifu yang mengetahui siapa mandalika akan yang membatalkan itu. Batal orang yang sengaja, orang yang tahu, mukhtarun yang dalam keadaan normal, la mukrahun tidak sedang dipaksa. Orang yang dipaksa itu tidak batal puasanya. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wa taladdudun. Lam yahsul yang tidak tercapai minhu dari mukrah itu qasdun apa niat, wala fikrun dan fikiran, wala taladdudun dan kenikmatan. Tidak ada itu karena dipaksa. Batal yang pertama bijima'in, sebab berjima. Wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani siapa orang. Wastimna'in, dan sebab istimna, onani, walau biyadihi, walaupun dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya orang. Au bilamsin, atau sebab menyentuh lima kepada orang, yang kudu yang batal lamsuhu, apa menyentuh emak itu, bila hailin tanpa penghalang. Onani dengan cara menyentuh kepada perempuan yang tak boleh disentuh. La bikublatin, tidak batal dengan ciuman. Domin, dan berkumpul bihailin, yang penting ada hailnya. Yang penting ada penghalangnya. Aimahu artinya bersama hail. Wa in takarrarata, walaupun berulang-ulang apa kublah dan domun itu, bisyahwatin, dan disertai syahwat. Awakan, atau ada al-hailu apa penghalangnya itu, rokikon, ialah tipis. Oleh karena itu falau damma, apabila berkumpul siapa orang imra'atan dengan perempuan, au qabbala, atau mencium siapa orang ha kepada perempuan, bila mulamati badanin, tanpa bersentuhan tubuh, bal bihailin, melainkan dengan penghalang, bainahuma, di antara perempuan dan laki-laki, fa anzala, kemudian keluar mani siapa laki-laki, lam yaftur, maka tidak batal, atau lam yuftir, maka tidak membatalkan apa dalik. Kalau ada hailnya tidak membatalkan ciuman, bersentuhan. Kemudian
ciuman kemudian keluar mani, tak batal itu, yang penting ada hailnya. Kenapa lintifa'il mubasyarati? Karena tidak ditemukan bertemu langsung. Kal ihtilami sebagaimana ihtilam, wal inzali dan seperti keluar mani, binadrin wa fikrin sebab melihat dan berfikir. Melihat perempuan keluar mani, memikirkan seseorang sampai keluar mani, tidak batal bahasanya. Walau lamisa, dan apabila menyentuh siapa seseorang, menyentuh mahraman kepada mahram, au sya'rata imra'atin atau menyentuh kepada bulunya rambutnya seorang perempuan, fa anzala kemudian keluar mani siapa orang, menyentuh mahram atau menyentuh rambut kemudian keluar mani, misalnya lam yaftur maka tidak batal siapa orang, atau lam yuftir maka tidak membatalkan apa langsung itu. Kenapa? Li'adamin naqdi, karena tidak batal wudu bihi sebab lamsul muharram dan sya'ratim ra'atin itu. Wala yafturu, dan tidak batal siapa orang bi khuruji madhiyin sebab keluar madhi, khilafan lil malikiyati, beda halnya dengan ulama malikiyah. Kalau menurut ulama malikiyah keluar madhi itu batal. Wastiqa'atun, dan sengaja muntah, ay istid'a'u qai'in, artinya menarik muntah, sengaja muntah. Wa illam ya'ud, walaupun tak ada yang kembali, minhu dari muntah itu, syai'un apa suatu apapun, tidak ada yang kembali di jaufihi ke dalam perutnya. Muntah itu membatalkan kalau sengaja, meskipun tidak ada benda yang kembali ke tubuh, keluar semua. Gambarannya bi'antaqayya, dengan gambaran muntah siapa orang, munakisan hale menunduk atau mungkisan hale menunduk, au ada atau kembali apa muntah bi ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa kesadarannya orang, kembali tanpa sadar misalnya, tahu-tahu kembali sendiri. Fahuwa maka adapun istiqa'ah, muntah itu, muftirun ialah dapat membatalkan, li'ainihi, karena datnya muntah itu sendiri, bukan karena ada yang kembali. Jadi muntah itu membatalkannya karena muntahnya, bukan karena ada yang kembali. Sehingga kalau muntah dan tak ada yang kembali ke perut, itu tetap batal, karena yang membatalkan itu adalah muntahnya, bukan karena ada sesuatu yang kembali. Amma idza ghalaba, sementara apabila mengalahkan apa muntahu kepada orang, walam ya'ud, dan tidak kembali, minhu dari muntah, au min rikihi al-mutanajjisi, atau dari ludahnya yang najis, bi sebab muntah, tidak kembali syai'un apa sesuatu, ila jaufihi ke dalam perutnya orang, ba'da wusulihi setelah sampainya syai' li haddid dhahiri kepada batasan luar, au ada atau kembali apa muntah bi ghairi ikhtiyarihi tanpa kesadarannya orang, fala yafturu bihi maka tidak batal siapa orang bihi sebab muntah itu, il khabaris sahihi bidzalika, karena ada hadis sahih tentang hal tersebut. Kalau muntah tidak sengaja dan di antara muntahannya itu tidak ada yang kembali ke perut, atau kembali tapi kembalinya itu tanpa disadari, tak sengaja juga, maka itu tidak batal puasanya. La biqal inukhamatin, tidak batal puasa sebab menelan dahak, minal batini dari perut, dari batin, dari bagian dalam, au dimari atau dari otak, ila dhahiri ke bagian luar, fala yafturu maka tidak, la biqal inukhamatin tidak batal, biqal inukhamatin sebab mengeluarkan dahak ya. Kalau mengeluarkan muntah tadi sengaja muntah kan batal. Gimana kalau sengaja mengeluarkan dahak? Kalau mengeluarkan isi perut dengan cara muntah, sengaja muntah, itu batal puasanya. Tapi kalau sengaja mengeluarkan dahak, bukan menelan kalau ini, menarik dahak, mengeluarkan dahak. Mengeluarkan dahak minal batini dari perut, au dimari atau otak, dikeluarkan ila dhahiri keluar, fala yaftur maka tidak batal siapa orang bihi sebab qul'un khamatin itu. In lafadhaha
apabila mengeluarkan siapa orang kepada nukhamah litakarruril hajati ilaihi karena begitu butuhnya ilaihi kepada mengeluarkan itu kepada qul'u itu. Amma lawi betalaha, dan apabila menelan siapa orang kepada daha mal qudrati padahal mampu ala lafdiha untuk mengeluarkan daha ba'da usuliha setelah selesai sampainya daha lihat di dhahiri kepada batasan luar. Wahwa dan adapun batasan luar itu makhrajul ha'il muhmalati adalah makhraj ha yang tidak bertitik. Ha ini sudah batasan luar kerongkongan ya, ha. Sampai kerongkongan misalnya ditelan lagi, gimana hukumnya? Fayafturu maka atau fayuftiru maka membatalkan apa ibtila qat'an secara pasti. Kalau daha sudah sampai ke makhrajnya ha ke kerongkongan kemudian ditelan lagi, itu membatalkan puasa daha ya. Jadi hati-hati berdaha sudah sampai ke kerongkongan makhrajnya ha, jangan telan lagi. Kalau telan lagi itu membatalkan. Walau dakhalat, dan apabila masuk dzubabatun apa seekor lalat masuk jaufahu akan perutnya, aftara maka dapat membatalkan apa masuknya lalat itu bi ikhrajiha dengan cara mengeluarkan lalat mutlakon secara mutlak. Ada lalat masuk ke dalam perut kemudian diusahakan untuk dikeluarkan. Nah, ketika lalat itu benar-benar keluar, puasanya batal. Karena itu disamakan dengan muntah. Lalat yang masuk ke perut kemudian dikeluarkan, diikhraj, diusahakan untuk keluar, itu membatalkan karena disamakan dengan muntah. Wajaz dan boleh lahu bagi orang indarra apabila menyakiti kepada orang baqauha apa tetapnya lalat ma'al qada'i atau wajaz dan boleh apa ikhraj apa mengeluarkan lalat itu lahu bagi shaim. Kapan boleh itu indar apabila menyakiti kepada shaim baqauha apa tetapnya lalat. Kalau adanya lalat di dalam perut itu menyakiti, maka boleh diikhraj, tapi ma'al qada'i disertai harus qada. Artinya ya batal juga, makanya wajib qada ini. Boleh tapi wajib qada, kama sebagaimana keterangan afta yang berfatwa bihi dengan masyayikhuna siapa guru kita Ibnu Hajar. Wa yafturu bidukhul ainin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.